Nama saya Otniel, saya dari kelas 11A. Saya akan melakukan asesmen Bahasa Indonesia saya, yaitu menjelaskan T1 hingga T3 Bahasa Indonesia. Bagian pertama adalah T1 saya. T1 saya adalah membuat teks prosedur cara memasak chicken honey spicy garlic dengan teh. Teks prosedur saya memiliki 5 struktur. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah alat, yang ketiga adalah bahan, yang keempat adalah langkah-langkah, dan yang terakhir adalah penegasan ulang. Jadi saya akan membahas dari bagian pertama. Struktur pertama adalah teks prosedur yang sudah saya tuliskan dengan sebuah tujuan. Tujuan di sini sudah saya tuliskan dengan jelas untuk menjelaskan bahwa hidangan ini bertujuan menyajikan ayam dengan saus madu bawang putih yang seimbang rasa manis dan gurih, dilengkapi dengan teh sebagai minum penyegar. Tujuan pada sebuah teks prosedur dibutuhkan karena ini akan memberikan gambaran akhir yang ingin dicapai oleh pembaca. Selanjutnya adalah alat. Bagian kedua yaitu adalah alat. Kita harus membuat daftar alat yang diperlukan secara spesifik karena ini kan memudahkan para pembaca untuk mempersiapkan peralatan sebelum memulai. Contohnya seperti saya yang sudah memasukkan teflon, spatula logam, mangkuk, pisau telenan, kompor dan gas, dan juga piring saji. Itu merupakan alat-alat yang diperlukan untuk melakukan praktek menggunakan teks prosedur yang sudah saya buatkan. Bagian ketiga adalah bahan. Di dalam teks prosedur saya sudah memasukkan bahan-bahan untuk membuat hidangan yang akan saya buat. Di situ terdapat bahan utama, yaitu adalah ayam, nasi, dan minyak. Tanpa bahan-bahan tersebut, kita tidak dapat melakukan teks prosedur yang sudah saya buat. Terdapat juga seperti keharusan dan kewajiban dalam menuliskan bahan, yaitu kita memiliki keharusan memberikan takaran yang jelas dan akurat, karena kita tidak dapat memberikan takaran yang keliru, seperti masukkan 1 sendok. Di sini kita tidak menuliskan 1 sendok apa, atau lebih parahnya lagi, kita hanya memberikan perintah untuk menuangkan garam tanpa menjelaskan berapa banyak perlu dituangkan. Jadi ada baiknya setiap bahan yang disertakan harus memiliki takaran yang jelas dan akurat, seperti memiliki ukuran yang jelas seperti gram, kilogram, liter, mililiter, dan lain-lainnya. Atau jika itu menggunakan sendok, bisa menjelaskan sendok apa, seperti misalnya 2 sendok teh atau lain-lainnya. Ini untuk memastikan konsistensi rasa setiap kali kita membuat hidangan ini menggunakan teks prosedur yang sama. Yang keempat adalah langkah-langkah. Pada langkah-langkah ini merupakan inti teks prosedur, karena sesuai namanya ini adalah prosedur yang harus kita lakukan dalam melakukan hal yang akan dilakukan teks prosedur yang sudah saya buat, seperti langkah-langkah membuat teh yang bisa kalian baca di sini. Lalu pada bagian langkah-langkah harus menggunakan kata kerja yang imperatif, seperti masukkan, aduk, sajikan, yang itu bersifat memerintah. Yang terakhir adalah penegasan ulang. Penegasan ulang atau penutup di sini ditegaskan kembali bahwa hidangan ini lezat, seimbang, dan cocok disajikan dengan nasi yang hangat. Ada juga ucapan terima kasih dan tanda dari penyusun resep. Ini berfungsi sebagai penguat dan penanda akhir prosedur. Dengan memahami kelima struktur yang sudah saya jelaskan,
yaitu tujuan, alat, bahan, langkah, dan penegasan ulang, kita dapat atau mengikuti teks prosedur dengan lebih sistematis dan efektif, atau kita dapat membuat teks prosedur kita sendiri. Bagian kedua adalah T2 saya, yaitu membuat teks eksplanasi mengenai novel Saman karya Ayu Utami. Pada teks eksplanasi ini saya akan membahas fenomena mengenai konflik sosial dalam novel Saman karya Ayu Utami. Pada teks eksplanasi kita memiliki 3 bagian, yaitu identifikasi fenomena, urutan sebab akibat, dan juga interpretasi. Pada bagian identifikasi fenomena, kita akan menyatakan atau memberitahukan pembaca mengenai fenomena yang akan kita angkat. Fenomena yang saya angkat adalah fenomena konflik sosial yang terjadi di antara masyarakat desa di Sumatera Selatan dengan perusahaan minyak. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana konflik sosial tersebut dapat berkembang hingga pada klimaks cerita. Yang kedua adalah urutan sebab akibat. Teks eksplanasi haruslah ditulis sesuai alur agar dapat menjelaskan sebab akibat pada setiap alurnya. Kita tidak dapat menuliskannya secara terbalik atau lain-lainnya. Di sini contohnya saya menuliskan secara bertahap, dari cerita yang awalnya sikap sewenang-wenang dari perusahaan, yang kedua adalah meledaknya rik dan munculnya korban jiwa, yang ketiga adalah tekanan ekonomi dan eksploitasi buruh, dan Saman yang muncul sebagai penggerak perlawanan, dan yang terakhir masyarakat melakukan perlawanan. Itu merupakan urutan dari alur fenomena yang akan saya bahas. Pada fenomena ini saya akan membahas fokus pada konflik sosial yang saya terangkan pada judul. Selanjutnya adalah interpretasi. Ini bisa dibilang sebagai penutup atau kesimpulan dari teks eksplanasi yang kita buat. Contohnya itu dapat berupa ringkasan singkat, dapat berupa sebuah kesimpulan, atau juga dapat berupa pendapat dari sang penulis teks eksplanasi pada novel yang dia baca. Yang ketiga adalah T3 saya, yaitu membuat artikel analisis novel, dan novel yang saya bawakan adalah novel Saman karya Ayu Utami. Jadi artikel saya terdiri dari beberapa struktur, yaitu ada judul, abstrak, latar belakang, dan juga ada kajian pustaka atau landasan teori, ada analisis dan pembahasan, ada simpulan, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Jadi judul yang saya buat untuk artikel saya adalah kritik eksploitasi buruh dalam novel Saman karya Ayu Utami. Setelah saya membuat judul, saya tidak langsung membuat abstrak, karena abstrak akan dibuat pada saat artikel saya sudah selesai, karena abstrak berisi dari keseluruhan dari artikel saya. Selanjutnya adalah latar belakang. Latar belakang memiliki banyak komponen, tidak hanya dari latar belakang itu sendiri, ada rumusan masalah, ada tujuan analisis, dan ada metode penelitian. Dan setelah latar belakang, saya membuat kajian pustaka atau landasan teori. Landasan teori yang saya gunakan adalah teori sosiologi sastra Raymond Williams. Williams memandang karya sastra sebagai praktik budaya yang selalu terkait dengan struktur sosial. Ada 2 konsep kunci yang saya gunakan, itu hegemoni, itu dominasi politik, ekonomi, dan budaya dari kelompok berkuasa. Ada juga konsep structure of feelings, yaitu perasaan kolektif yang dialami masyarakat seperti ketakutan, kemarahan, atau ketidakberdayaan. Dalam konteks novel Saman, teori ini memungkinkan kita melihat bagaimana perusahaan tekstil dan aparat negara dan masyarakatnya saling terkait dalam struktur kekuasaan. Selanjutnya adalah analisis dan pembahasan. Di bagian ini saya akan memaparkan data yang sudah dikoding dari novel yang sudah dibaca dan menganalisisnya menggunakan landasan teori
yang sudah saya pilih, yaitu teori sastra sosiologi dari Raymond Williams. Jadi pembahasan haruslah ditulis dengan sistematis dan terorganisir, karena pembaca yang akan membaca artikel Anda harus memahami tujuan dari artikel Anda, dan Anda bisa membagi pembahasan dan analisis ini menjadi beberapa bagian, karena analisis dan bagian analisis dan pembahasan memiliki teks yang lumayan banyak. Jadi untuk bagian analisis dan pembahasan saya menggunakan metode analisis intrinsic dan ekstrinsik, dan juga saya menggunakan metodologi kualitatif deskriptif. Jadi secara intrinsik, novel ini mengangkat tema eksploitasi buruh dan ketidakadilan sosial. Tokoh Sihar, Saman, dan Laila menghadirkan perspektif pekerja dan aktivis, sementara Rusano mewakili kapitalisme yang menindas. Alurnya bergerak dari ketegangan awal di Rik hingga mencapai klimaks berupa ledakan dan protesnya warga. Gaya bahasa yang digunakan Ayu Utami banyak menggunakan metafora untuk menegaskan ketidakmanusiawan, seperti saat buruh digambarkan seperti boneka plastik pada momen ledakan. Secara ekstrinsik, novel ini sangat dekat dengan situasi Orde Baru pada saat itu, di mana negara sering berpihak pada pemilik modal, atau bisa dibilang perusahaan-perusahaan besar, hingga hukum mampu dimanipulasi, dan aktivis mengalami tekanan ketika melawan perusahaan. Kasus Tax Coil menggambarkan bagaimana koneksi politik mampu membungkam kebenaran. Tidak hanya menggunakan analisis intrinsik dan ekstrinsik, saya juga menerapkan teori Raymond Williams yang sudah saya bahas sebelumnya. Dengan teori William, novel ini memperlihatkan hegemoni tax coil yang mampu menekan buruh, memanipulasi hukum, hingga menyuap pihak berwajib. Kemudian structure of feelings terlihat dari ketakutan para pekerja Rik dan kemarahan warga yang kehilangan keluarga, dan kegelisahan moral tokoh seperti Laila dan sang narator. Sementara itu, resistensi muncul melalui tindakan Saman dan Yasmin yang membongkar kasus ledakan melalui media massa. Mereka menjadi representasi dari counter hegemoni. Jika ada hegemoni, maka mereka menjadi counter dari hegemoni ini sendiri, atau bisa disebut dengan mudahnya perlawanan terhadap kekuasaan dominan. Setelah saya membuat analisis dan landasan, saya menuju pada bagian simpulan. Pada simpulan ini, saya menyimpulkan keseluruhan dari novel yang saya sudah baca. Dan novel Saman tidak hanya menyampaikan kisah personal, tapi juga kritik sosial yang kuat terhadap eksploitasi buruh, ketidakadilan hukum, dan ketimpangan kekuasaan pada masa Orde Baru saat itu. Melalui teori Raymond Williams, terlihat jelas bagaimana hegemoni perusahaan digambarkan, sekaligus bagaimana para tokoh mengekspresikan perasaan kolektif dan perjuangan melawan dominasi tersebut. Novel ini menjadi gambaran yang penting tentang relasi kuasa dalam masyarakat dan bentuk perlawanan budaya terhadap penindasan.